Kita ini jangan mau dibohongin begitu, terutama pada suka. Apalagi sudah dapat wasiat dari guru, hajar besok. Hajar aja, hajar. Nah kalau menantu gak berani, engkong turun. Masya Allah. Jangan sampai engkong turun, cucu dulu, enak aja, Masya Allah. Saya kalau lagi lapar begini nih. Ya, di mana-mana kan sebelum ceramah suruh minum kan, suruh makan. Lah imam menantu, daripada saya ribut sama menantu, mendingan saya nurut aja udah, Masya Allah. Sampai jam berapa sih ceramah biasanya? Hajar. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Pet. Setan banget. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya. Itu dulu Wali Songo dulu. Itu kalau Islam datang di bawah orang demo, orang Hindu nggak bakalan masuk Islam. Tolong catat. Kalau yang masuk Islamnya dulu kayak orang-orang keras yang demo di Monas, betul. Saya yakin orang Hindu nggak ada yang masuk Islam. Semua haram, betul. Tapi kalau Wali Songo rahmatan lil alamin. Wali dari pribumi Sunan Kalijogo. Makanya pakaiannya begini. Dengerin saya ngomong ya. Jangan dilepas, betul. Ini pribumi, majikan tuh pribu. Makanya kalau NKRI gara mati, betul. Nah kalau terjadi kerusakan di Indonesia, orang Arab bisa pulang kampung, orang ada negaranya. Orang Cina bisa pulang kampung, orang negaranya, betul. Orang Cina bisa pulang kampung, nah kalau kita orang Indonesia, negara kacau, ente mau pulang kemana? Ini model muka begini nih, kabur ke Arab, mana di aku, udah jelek begini, kumis kagak ada, Masya Allah. Apalagi model begini nih, pulang ke India, mana di aku, betul. Dengerin saya ngomong. Makanya NKRI harga mati, betul. Makanya Wali Songo, saya termasuk penerusnya, musuh saya dua. Yang pertama yang mengganggu NKRI, yang kedua yang mengganggu Nahdlatul Ulama. Itulah musuh kita. Ini majikan tuh, ini majik. Ayah saya pesantren ditinggal, anak ditinggal, semua ditinggal demi NKRI merdeka, betul. Apa saya Raden Syarif mau ngomong, nih anak pahlawan, ini anak pahlawan, ini majikanmu, apa pernah ngomong begitu? Pendatang ngomong seenaknya aja. Ngapa melotot? Ini didik bagaimana sih, didikannya bagaimana sih? Emang kalau menantu salah wajar, kalau mertua salah udah kurang ajar, gitu Mas. Kita majikannya tuh kita. Lihat Timur Tengah, berapa juta yang sudah berangkat ke Eropa karena negaranya kacau. Lihat Pakistan, lihat Afghanistan, lagi nguludan dibom, lagi Jumat dibom. Tapi Indonesia, mana pemerintah kita dolim? Mana pemerintah kita togut? Muludan, yes. Islam Miraj, yes. Haji diurus, pesantren diurus. Mana yang musuhin Islam? Harus pintar kita orang NU. Jangan mau dibohongin. Coba tadi dikasih makan dulu, nggak begini saya ngomong, Masya Allah. Mereka ditangkap di penjara bukan karena ceramah, betul. Karena undang-undang lain zaman saya. Nih saksinya, Soeharto. Kiai nggak masuk Golkar, bunuh Jawa Barat. Nih buktinya kaki saya ditembak, masih ada. Mau balik sekarang mereka enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dapat amplop dicium-cium. Lah zaman saya. Udah diam. Kapan ditembak pemerintah, kapan? Nih. Astagfirullah. Jangan mau dibohongin kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ini majikan di NKRI. Kita mau negara kacau pulang kemana kita? Allah. Apalagi Ki Sarip. Kabur ke Arab, cekek di tengah jalan.
blangkon, bidah blangkon, Masya Allah. Saya juga kalau malam Jumat pakai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lain itu nggak boleh, Masya Allah. Mitoa saya kan Betawi ya. Dari menantu pokoknya yang penting jangan Jawa begitu. Dulu orang Betawi sama Jawa nggak akur banget sekarang. Lu kalau ketemu ular sama Jawa cekek Jawa dulu gitu. Sekarang tanahnya dibeli Jawa semua. Nih pejuang banget nih Kiai dulu, betul-betul. Mobil tembak, serama ditembak, Masya Allah, dikawal di mana-mana. Hidup masih bagus. Sekarang mah DKM tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplop pulang cium-cium, Masya Allah. Makanya gemuk-gemuk sekarang dia. Kalau nggak membela NU, membela Ahlussunnah wal Jamaah, membelain apalah. Satu, ini yang pertama, perjuangan medsos. Coba bayangkan Pak, kita ini orang NU, Ahlussunnah, jangan mau dibohongin ya. Lah demo atas nama Islam, umat Islam yang mana? Umat Islam yang mana? Atas nama ulama, ulama yang mana? Yang belain aja ngaji kagak becus. Baca Quran kagak becus, belain ulama, pret. Masya Allah. Makanya nggak ada orang EU demo, nggak ada. Kanjeng Raden benar. Bagi NU Ahlussunnah wal Jamaah haram berontak kepada pemerintah yang sah. Haram, betul-betul. Haram. Yang benar kita ikutin, yang nggak benar doakan, betul. Pilpres, Pilgub adalah agenda 5 tahunan nasional, betul-betul. Setelah pemilihan akur lagi, betul-betul. Ntar ribut 5 tahun lagi begitu. Jangan kayak kemarin sampai sekarang di Jabotabek, grup 1, grup 2 belum akur. Makanya kita bikin DKM nggak diakurin nih. Itu Masya Allah, Rabbi, Masya Allah. Emang sampai sekarang udah akur. Mesti jadikan kampanye, khotbah jadikan kampanye. Mana mau menang? Karena Allah menduhaka, Allah mengkutuk kampanye di dalam masjid. Dengarkan, ada orang dagang aja di masjid Nabi sumpahin nggak laku begitu. Masjid adalah rumah Allah, khotbah harus bebas. Begitu siapapun masuk masjid, partai berbeda, paham berbeda. Begitu keluar dengar khotbah, keluar tenang, betul-betul. Lah kampanye di khotbah. Makanya Prabowo sadar, alhamdulillah. Jadi mazhab lu apa lu? Itulah Khawarij yang sekarang disponsori oleh Wahabi, Salafi, HTI dan lain-lain. Betul-betul. Tugas apa? Menghancurkan umat Islam Indonesia. Alhamdulillah Saudi sekarang sudah membuarkan Wahabi, Salafi. Alhamdulillah. Dilarang sekarang. Kita sedang minta kepada DPR, MPR, larang semua partai ormas yang bertentangan dengan NKRI dan hukum para pendirinya. Nah sekarang ormasnya dibubarkan, pendirinya pada hidup. Apa yang digunakan? Medsos. Presiden 2 tahun lagi sudah digadang-gadang ini Anies ya. Daripada Anies mendingan saya jadi presiden. Masya Allah. Setuju? Kalau NU pada suka bersatu jumlahnya 115 juta, saya nyalon presiden pasti menang. Orang kemarin aja Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf hanya 60 juta. Nah sekarang NU mau enak apa mau jadi jongos terus? Kalau saya terpilih jadi presiden rencananya ikut Rasulullah yang pertama angkat derajat wanita setinggi-tingginya. Janda-janda harus punya suami semua, rencana begitu. Yang kaya-kaya nggak mau kawin lagi sama janda saya hukum 5 tahun. Itu rencana saya jadi presiden. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Insya Allah kalau bukan di tempat menantu saya pulang benar-benar. Ciri-ciri dekat kiamat kiai dilawan nenek-nenek. Udah gitu aja Masya Allah. Kata Gus Dur, nasihatin nama saya, Kiai kita mau orang NU nih. Walaupun monyet nyalon dan terpilih, hormati monyet. Begitu kata Gus Dur, Masya Allah. Itu demokrasi, betul-betul. Siapapun terpilih harus kita hormati, apalagi orang, betul-betul.
Jangan sampai turun Jokowi. Lu siapa? Kalau pengen yang benar kan ada MPR, yang berhak menurunkan presiden adalah dia jawab, saya nggak pilih partai, lebih baik lu keluar dari Indonesia karena kau gelandangan. Udah nggak milih partai, jelek-jelekin pemerintah, lu siapa? Yang berhak mecat presiden MPR, betul. Di sana banyak perwakilan DPR MPR, betul. Ente milih partai enggak, inilah yang kurang ajar. Sudah nggak milih partai, turunkan presiden. Lu otak lu taruh di mana? Itu organisasi yang sah, bukan turun gara-gara demo, bukan. Kita orang NU harus pintar sekarang. Jangan kena pengaruh medsos, betul. Nanti masih lama 2 tahun. Karena mengaji aja ngaji, betul. Ahli Sunawal, makanya kami bikin DKM untuk apa? Mengkonter di panggung. Jadi konter panggung kami, medsos ada, betul. Di politik ada, kami mah panggung. Makanya kalau ngundang kami DKM, yang penting ada orang, ada sound, ada konsumsi. Kami tidak perlu dibayar, kami sudah bawa duit masing-masing, begitu. Kecuali di Kisarip, masa iya nggak diongkosin, kan begitu, salah. Enggak, kita sudah sepakat enggak. Jadi kita sebulan sekali adalah wakaf ilmu, wakaf harta untuk menyelamatkan NKRI dan melestarikan paham ahli sunnah wal. Undanglah kami sebulan sekali tanpa minta bayaran, kecuali kami sekarang minta bayaran untuk apa? Untuk santunan ke Cianjur. Dan akan diberikan kepada NU, karena kita NU akan diserahkan kepada Nahdlatul Ulama. Itu baru minta, betul. Silakan sebulan sekali daftar kami kelilingan Jawa Barat, Jakarta, kemudian Banten tanpa minta ini. Mereka menguasai medsos, mereka menguasai panggung, mereka menguasai ceramah. Kita juga harus tampil. Dan tidak boleh mengatasnamakan NU. Kita orang NU, tapi jangan bawa NU. Sebab kalau salah kita dibubarkan, bikin lagi, begitu rencananya. NU jangan diganggu. Terakhir, kita masih berjuangan. Hati-hati medsos, hati-hati. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita, insya Allah kalau kita sih husnul khotimah semua, amin. Lalu bagaimana anak kita 10-20 tahun datang supaya selamat? Tidak ada pilihan, wajib masuk pesantren. Tapi pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren NU. Kalau ini pesantren bagus, assalamualaikum, celana cingkrang, jenggot 2 tarik, tahiyatnya kuduk, takbirnya tarik. Memang kenapa Kiai? Itu mati nggak ditahlilin, 182 di Indonesia pesantren terpapar ekstrim. Tunggu, tenang, pelan-pelan satu-satu. Hormat bendera musyrik, lagu Indonesia Raya musyrik, betul. NKRI kafir, ini sedang diteliti, betul. Makanya masukkan kepada pesantren Nahdlatul Ulama. Selesai anak kita mati 30 tahun yang datang, anak selamat. Terima kasih Pak Jokowi yang telah menandatangani undang-undang pondok pesantren. Terima kasih Pak Jokowi, betul. Kalau boleh seumur hidup kita pilih lagi beliau, betul. Pesantren, begitu tantangan. Saya berharap 2030 yang mimpin di Indonesia alumni pondok pesantren. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pondok pesantren. Kenapa? Akhlakul karimah. Dengarkan, ada 4 menurut Amerika kehebatan Indonesia, yaitu pondok pesantren: learning to be, learning to head, learning to gather, learning to do. Yang pertama, pesantren kehebatannya mendidik agama langsung praktek. Anak kita di rumah kapan sholat berjamaah 5 waktu? Begitu mondok di Kumpul Quro. Anak kita di rumah malam Jumat kapan baca Yasin? Begitu mondok. Anak kita di rumah kapan malam Jumat tahlilan? Begitu di pondok. Mana di dunia yang bisa ngalahkan pesantren?
Sebetulnya yang wajib ngajar anak ini induk bapaknya dan ibunya, terutama ibu. Karena ibu adalah madrasatul ula. Guru pertama bagi anak-anak adalah ibu. Sallallahu Nabi Muhammad, dengerin ya. Maka yang ngajarin jalan ibu, yang ngajarin makan siapa? Ibu. Yang ngajarin ngomong ibu. Makanya anak kita udah gede tukang bohong mulu. Yang salah bapaknya apa ibunya? Bapaknya gue tabok lu. 75% pendidikan anak tanggung jawab ibu. Ntar pulang ngomong, tong besok masuk pesantren Ummul Qura, nggak mau mak, nurut mau urus, nggak nurut saya matiin, gitu aja udah. Tapi kalau anak kita mondok, bapaknya di neraka, ibunya di neraka, amin. Anaknya ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik. Bapak naik. Bebas. Emang kenapa? Anakmu yang sedang mondok di pesantren Ummul Qura ngirim yasin, ngirim tahlil, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu. Kenapa saya ngomong begini? Dengerin. Orang nggak punya pesantren, nilai pesantren. Betul. Enak, Kisaripah pantesan, banyak duit, santrinya banyak. Berapa persen yang nggak bayar? Kalau bukan karena Allah nggak bisa bikin pesantren. Makanya sudah keputusan kalau kiai nggak pernah pesantren, jangan bikin pesantren, pasti gagal. Nggak usah banyak ngomong. Kalau kiai nggak pernah mondok, jangan bikin pesantren, nggak sanggup. Ini pondok, titipkan ke pesantren. Kiai nggak betah. Kisarip itu pelanjut Sunan Kalijogo. Jangankan orang-orang santri nggak betah, diminumin betah, termasuk saya. Saya cuman belum dapat dari Kisarip bagaimana bini supaya nurut, itu belum dikasih. Pernah dikasih undur-undur supaya istri saya marah, mundur lagi. Saya kasih 11 tambah marah. Dia marah bukan 11, Saden 9. Ya jadi kelebihan ya, iya. Jadi bagaimana ini nyabut udah nggak bisa dicabut, udah diminum, begitu katanya. Ya banyak pelanjut Sunan Kalijogo Gunung Jajah. Inilah wali. Nggak pernah ngomong saya sebagai pejuang, nggak pernah sebelum yang lain datang Wali Songo dulu. Itu sejarah, betul. Jangan suka deklarasi inilah majikan pret. Lihat Sunan Kalijogo, hebat banget. Kalau saya Gunung Jati ahli manajemen. Makanya Gunung Jati itu di situ kantor, di situ madrasah, di situ masjid, di situ pesantren, di situ lapangan. Makanya Wali Songo itu kan 9, Jawa Timur 5. Karena orang Jawa itu yang brengsek, yang benar-benar. Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah orangnya lembek begitu, makanya aliran sesat adanya di Jawa Tengah semua. Mana ada Jawa Timur aliran sesat, nggak ada Jawa Tengah. Betul. Jawa Barat cukup satu aja, Sunan Gunung Jati dengan Sultan Hasanuddin. Sunan Kalijogo adalah melaksanakan budaya kearifan lokal, makanya wayang, betul. Namanya patruk, itu kan bahasa Arab. Tinggalkan Nala, Gareng, Semar, Astina, Kurawa, itu kan ashabul yamin, ashabus simal, kafir dan mumin. Itu Sunan Kalijogo, betul. Lagunya macam-macam kan begitu, betul. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong syahadatain, cukup sekaten. Ngalamin nggak bisa, cukup alhamdulillahirabbil alamin. Nggak apa-apa ngalamin daripada nggak ngalamin sama sekali. Itulah Sunan Kalijogo, betul. Daripada nggak ngalamin, mendingan ngalamin. Dengerin, alhamdulillah, nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama pinter. Itulah Sunan wali-wali, aman rahmatan lil, sesuai dengan kemampuan ilmunya. Kalau datang yang sekarang, masya Allah, HTI, Wahabi, Salafi, modal dicekek sama orang Hindu.
Itu yang itu pada suka apa bukan? Oh nggak apa-apa kalian jangan. Tuan rumah jangan dilawan, kualat Masya Allah. Pada suka. Kenapa nggak dimuliakan? Kapan ngomong Wali Songo? Kapan? Betul. Kapan ngomong perjuangan Wali Songo? Kapan? Keluarganya yang disebut-sebut. Lihat di radio. Kapan nyebut Wali Songo? Sebelum kalian datang Wali Songo. Betul. Kenapa nggak dinafikan perjuangannya? Makanya Kanjeng Rujan Sarip Rahmat tetap memakai pakaian Sunan Kalijogo. Inilah NKRI. Saya juga biasa kalau malam Jumat pakai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kata bini, mantap. Kata saya Sunan Gunung Jati itu bininya banyak, kok saya satu. Ya, jangan turut campur ibu-ibu ya. Urusan bapak-bapak enak aja, Masya Allah. Yang kedua, inilah jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Sebelum datang yang baru-baru, kan lu kan anak kemarin sore. Ormasnya juga baru kemarin sore, betul. Lu lahir juga kemarin sore, lu ngapa songong banget sama kami yang tua-tua sih? Ormasnya dibentuk baru kemarin sore, perkumpulannya baru kemarin. Lu juga yang pidato di Monas kemarin sore, betul. Mestinya kalau ngaku ahli sunnah belajar dulu dong sama yang tua, belajar dulu. Terima kasih Bu, udah batuk. Itu artinya udah kiai siang katanya begitu. Saya kan kiai tua, ngerti bahasa batuk itu aja. Yang kedua, wa arafat zamana, kita harus tahu zaman apa sekarang ini. Awas. Zaman apa sekarang ini? Dan Rasulullah sudah wanti-wanti, nanti di akhir zaman akan terjadi kayak sekarang. Inna dina bada ghariba fajar sayarji'u gharib. Islam pertama kali turun ke dunia aneh. Nanti juga kalau sedekat kiamat yang melaksanakan ajaran agama yang aneh. Berbahagialah umat di akhir zaman yang aneh tetap konsisten melaksanakan ajaran ahli sunnah wal aneh. Makanya cintai ulama, cintai guru, al ulama warasatul man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan Nabi, memuliakan Allah, pasti masuk surga. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau tidak ada kiai, tidak ada ulama, manusia hidup seperti binatang, tidak kenal haram dan halal. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama, kehancuran alam. Insyaallah. Yang ngajar akhlak bukan presiden, yang ngajar akhlak bukan gubernur, yang ngajar akhlak bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, bukan wali kota, tapi kami para kiai, pengasuh majelis taklim, pengasuh pondok pesantren. Kenapa nggak pernah dihormati? Baru sekarang ada undang-undang pondok pesantren. Kenapa kiai mulu dan tahlilan? Yang pertama, NU tidak boleh berontak kepada pemerintah yang sah. Yang kedua, sampai sekarang pemerintah tidak pernah mikirkan gaji kiai sampai sekarang. Lurah digaji, camat digaji, bisa kiai. Tapi apa kami di KM berontak? Enggak, kita bikin proyek sendiri NU. Yang penting dapat amplop. Apa itu? Muludan, tahlilan, istromir. Itulah proyek Nahdlatul Ulama. Wahabi datang, Masya Allah, muludan bidah, tahlilan bidah. Berarti kiai nyari amplop. Wallahi kiai mas semua ikhlas tanpa diamplopi. Wallahi termasuk saya tidak pernah ngarepin amplop. Cuman kalau pulang gak bawa amplop kan ribut sama bini. Dari mana bang? Serama amplop mana? Ikhlas. Emang anak lu kenyang dia makan ikhlas. Daripada ribut sama bini mendingan ribut sama Raden. Kan begitu ya, Masya Allah. Makanya kiai kalau nggak pulang nggak berkat ribut sama bini. Kalau mau berkat mah aman, berarti suami habis muludan begitu. Kalau berkat dari mana Pak? Ceramah, mana berkat nggak ada, nyari janda kali ya, begitu Mas. Makanya kiai mah pulang wajib mau berkat banget. Kunci pintu. Saya pernah ceramah jauh nggak berkat, beli dari Padang. Ya saya kan istrinya cucunya pitung. Mulai bohong nggak, cekek begitu aja. Masya Allah. Pertahankan. Zaman apa sekarang ini?
tetap kita kembali melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi ahli sunnah wal, karena mereka ngaku ahli sunnah wal jamaah, maka NU bikin lagi ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama. Ada nahdlatul ulamanya, karena Wahabi ngaku ahli sunnah, Salafi ngaku ahli sunnah, HTI ngaku ahli sunnah wal jamaah, NU akalnya banyak, tambahin an-nahdiyah. Begitu dia bingung. Pak Harto mengubah NU, nyerah. Betul betul. Betul betul. Ini kalau ajas tunggal pasti NU nolak. Begitu ajas tunggal, pidato Kiai dulu, kami menerima ajas tunggal, yes, begitu. Betul betul. Kemudian di Kiasan, karena NU punya partai akan dibubarkan. Apa kata mereka? Keputusan NU ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Kata Pak Harto, susah banget ya ngerjain NU, bubarin susah banget. Susah NU mas susah. Kalau Wahabi mah jenggot, merokok haram, orang takut jenggotnya kebakar. Ya, kalau NU mah bisa haram, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah tuh. Al-Maqbulah Kiai Muhammad Syafi'i Al-Jami, bagi aneh ngerokok wajib. Sebab apa? Kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar, begitu. Makanya fardun furudul wudu'i kelepus. Terakhir. Yang terakhir istiqomah. Ikuti guru, muliakan guru. Anjing aja cinta ulama masuk surga, apalagi kita. Ini kiai depan saya ini ulama-ulama. Dengerin, makanya kalau kiai lagi diem aja, kita nih murid kudu ngerti, berarti duitnya habis. Sedekah sama kiai yang punya pesantren 1 pensil itu pahalanya sama dengan sedekah 1 Jabal Uhud. Karena untuk pesantren, untuk apa? Pendidikan agama. Ini grup kami bukan nggak bisa dagang, pinter. Kalau dagang pinter. Cuman kalau dagang semua yang ngurus pesantren siapa? Biar pada ngerti, ngapa sih ngerti. Yang kalau kayak diem aja berarti duit kurang kasih. Masa kudu diomongin? Saya berani ngomong begini karena saya paling tua, wajib ngomong begini. Kalau masih muda, ogah saya malu kan begitu. Ini masa ini kiai semua ini. Lurah mati gantinya gampang, camat mati gantinya gampang, presiden belum mati. 2 tahun lagi ribut, inilah presiden kita, pret. Deklarasi batal. Kita tenang aja, ntar nunggu instruksi dari kiai, amin. Amin. Masih jauh, betul. Ntar nunggu dari kiai aja, nunggu, betul. Sabar. Pokoknya kita NU, pilih presiden yang dari NU. Setuju? Kata Gus Dur, 32 tahun NU dianggap daun salam. Kalau nyayur supaya wangi, yaitu cari daun salam. Begitu nyayur mateng, dibuang pertama kali apa tuh? PKI berontak NU, DI berontak NU, semua berontakan NU, betul. Resolusi jihad, Bung Tomo, karena sudah lemas tentara, habis perang, datang sekutu, datang ke Kiai Hashim, NU lagi, betul. Udah merdeka, udah enak, kita nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah. Makanya pesantren NU mah di kampung-kampung, masuk gang kecil kayak begini. Mana ada pesantren NU pinggir jalan, nggak ada. Kampung yang di pinggir jalan mah Muhammadiyah, betul. Karena dulu Pak Harto adalah Muhammadiyah. Yang namanya pesantren Al-Mul Quro kan Ummul Quro, masuk gang kecil. Sudah sekarang saatnya kita jadi fa'il, jangan jadi objek mulu, betul. Caranya cuma satu, istiqomah dalam persatuan, selesai. Tunjukkan sekarang saya NU, betul. Udah selesai. Partainya yang dipilih oleh NU, presidennya yang penting NU, betul. Biarin, terlama-lama pinter, kan begitu, masya Allah. Betul. Ini model begini nih, sarungan jelek banget, coba jadi presiden pakai dasi, wah keren banget. Ini model begini nih, kalau pakai dasi, alah keren banget. Ini aja kelihatannya loyo, makanya ciri-ciri NU, sarungnya butut, pencinya kumel. Dulu begitu, ini kelihatannya aja begini. Yang kedua, kehebatan pesantren, menguasai sains dan teknologi. Bahasa Arab, yes. Quran, yes. Fikih, yes. Tafsir di Ummul Quro. Bahasa Inggris, yes. Matematik, yes. Fisika, yes. Biologi, yes. Komputer. Apa yang tidak ada di sini? Apa?
Saya syukur, bukan sombong, punya anak laki 45, 4 luar negeri. Datang dari Mesir cuma tafsir-tafsir aja. Datang dari Yaman kitab-kitab aja. Dari Madinah datang Quran aja. Tapi Indonesia, lihat di pesantren. Organisasi yes, sosial yes, demo yes, silat yes, betul. Pejaten yes. Apa yang jadi di pesantren? Dulu kiai nggak bisa silat, bid'ah, dolalah. Dulu. Apa yang tidak ada di pesantren? Apa yang tidak ada? Sosial, kemasyarakatan, pidato semua. Lihat luar negeri. Yang ketiga kehebatan pesantren, mendidik kaderisasi anak kita di masa yang akan datang. 3 tahun di Ummul Qura, hidup pakai bel, tidur bel, makan bel, minum bel. 3 tahun diciptakan disiplin. Bagaimana nanti masa depan? Makanya alumni pesantren tidak ada yang hidupnya melarat karena sudah dididik di pesantren. Kaderisasi pemimpin yang akan datang. Itulah pesantren. Apa yang tidak ada di pesantren sekarang? Dan yang paling hebat pesantren, membina santri berakhlakul karim. Depan gurunya begini, depan kiainya begini. Di luar boleh lu hebat begini, tapi depan kiai. Sayyidina Ali mengatakan, kalau ada yang ngajarin aku satu huruf, aku siap jadi congos, jadi budak seumur hidup. Di sini di pesantren berapa tahun, berapa juta ilmu yang kita peroleh. Kenapa tidak hormat sama kiai? Kenapa tidak sayang sama guru-guru? Itulah pesantren. Coba lihat di medsos sekarang, emak bunuh anak, anak bunuh emak, betul. Kesimpulan ceramah saya, amin. Tetap istiqomah mempertahankan NKRI harga mati dan mempertahankan mengembangkan Islam yang ahli sunnah wal jamaah ala nadiyah yang rahmatan lil. Kita adalah pemilik NKRI, kita adalah bosnya NKRI, betul. Kita adalah apanya NKRI tadi? Majikannya NKRI. Bagi kita NKRI harga mati. Di mana untuk masa akan datang? Titipkan ke pesantren. Insya Allah anak-anak kita mental, jiwa, karakter kayak kita yang hidup sekarang. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kalau ada kesalahan namanya aki-aki, udah banyak ngomong, betul. Dari sini ke sini 72, tapi dari sini ke sini baru 17 ya. Oleh karena itu mari saya disemangatin oleh menantu, walaupun udah tua karena musuh saya cuma 2 yang ganggu NKRI dan NU. Kalau sudah ngomong NKRI dan sudah ngomong NU, walaupun sedang sakit rasanya ingin bangkit kembali, jangan sampai kita dijadikan budak lagi. Sekali lagi, mari kita pererat silaturahim, amin. Perkokoh ahli sunnah wal, kita adalah yang milik NKRI, yang menjaga NKRI, menjaga Pancasila. Makanya ulama membentuk PBNU, singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45, disingkat PBNU. Makanya kalau Indonesia pengen aman, laksanakan amaliyah PBNU. Terima kasih Ibu Bapak yang telah nitip anak di pesantren sini. Alhamdulillah. Silakan ibu di rumah ngurus anak, silakan bapak di rumah nyari duit, anak semua titipkan ke pesantren, insya Allah akan bahagia. Ibu-ibu kelihatannya cepat tua, kenapa? Karena anaknya nggak mondok, makanya lihat keriput. Tiap pagi-pagi bangun-bangun, kesiangan, bangun-bangun, kesiangan. Anaknya semua titipkan pesantren Ummul Qura, ibu muda lagi. Kenapa? Karena tidak ribut lagi dengan anak. Kok bisa kiai? Karena anak ibu ributnya dengan ustadz di pesantren Ummul Qura. Makanya ustadz di sini dari tadi saya lihat nggak ada yang gemuk kurus-kurus. Terima kasih, mohon maaf. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Manarul Hidayah. Alhamdulillah luar biasa sekali atas nasihat yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang dirahmati Allah, kini kita berada di penghujung acara. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama dengan penuh khidmat. Dan kini kita akan menutup dengan doa bersama. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Jamil. Kepadanya kami persilakan. Ya Allah ya Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita sama-sama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.